Mantap, mimpi besar RI bakal terwujud, genjot energi EBT bangun PLS terapung. PT Pertamina Persero dan Masdar yang bergerak di bidang energi baru terbarukan atau EBT telah menyepakati kerjasama antara kedua belah pihak. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan CEO Masdar Muhammad Jamil Al-Ramahi secara formal bertukar dokumen nota kesepahaman atau MOU di Istana Kepresidenan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi pada Kamis 4 November yang disaksikan Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Republik Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan. Pertamina Power Indonesia sebagai subholding Power and New Renewable Energy dan Masdar menandatangani nota kesepahaman untuk menjajakan bersama pengembangan PLTS terapung dan di atas tanah atau ground mounted serta solusi energi bersih di Indonesia. Nike Widiawati menjelaskan Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional, di mana bauran energi mencapai 23% pada 2025 untuk EBT dan 31% pada 2050. Dengan peta jalan tersebut, Pertamina percaya sektor energi dapat menurunkan emisi sebesar 314 juta ton karbon. Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia memiliki komitmen tinggi mendukung target pemerintah. Beberapa inisiatif pengembangan EBT Pertamina untuk mendukung target tersebut antara lain meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi yang dioperasikan sendiri menjadi 1.128 MW pada 2026, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta green and blue hydrogen, ujar Nike. Nike melanjutkan kolaborasi sangat penting dalam upaya mempercepat transisi energi. Kerjasama strategis antara Pertamina NRE dengan Masdar ini akan berpotensi mendorong percepatan transisi energi. Masdar merupakan perusahaan berbasis di Abu Dhabi dan anak usaha dari Mubadala Investment Company, perusahaan nasional Abu Dhabi. Bisnis Masdar fokus pada energi terbarukan. Saat ini Masdar aktif beroperasi di 30 negara seperti UAE, AS, Australia, India, Indonesia, dan lain-lain. CEO Masdar Muhammad Jamil Ar-Ramahi menyampaikan, perjanjian ini menunjukkan komitmen mendalam dari Masdar untuk mendukung transisi energi di Indonesia dan mencapai target net zero emission. Masdar berharap dapat hadir di Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi EBT yang melimpah, yaitu mencapai lebih dari 400 gigawatt dan baru dimanfaatkan sebesar 10 gigawatt atau 2,5%-nya saja. Untuk panas bumi saja potensinya mencapai 24 gigawatt dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Saat ini kapasitas terpasang panas bumi yang dioperasikan oleh Pertamina Geothermal Energy mencapai 672 megawatt dan ditargetkan akan mencapai 1.128 megawatt pada tahun 2026. Dari bisnis panas bumi, saat ini Pertamina juga tengah melakukan studi untuk pengembangan green hydrogen dengan pilot project di wilayah kerja Uluberu, Sumatera Selatan. Diproyeksikan potensi produksi green hydrogen mencapai 8.600 kg per hari dari seluruh wilayah kerja panas bumi Pertamina. Dengan potensi EBT yang sangat besar di Indonesia, Pertamina berharap dapat menjadi mitra utama pemerintah dalam mengawal transisi energi. Pertamina juga berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan di Indonesia melalui aspek environmental, sosial, dan governance yang terintegrasi dalam bisnisnya. KCC gunakan teknologi ini untuk cegah kemacetan. Tiang-tiang beton menjadi pemandangan bagi pengendara yang melintas tol Jakarta Cikampek. Tiang beton itu merupakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika diperhatikan, di atas tiang tersebut terpasang beberapa jenis mesin raksasa berteknologi canggih. Seperti permainan Lego, mesin bernama girder launcher tersebut berfungsi untuk menyusun dan memasang girder box atau balok-balok beton satu persatu sampai tersambung di antara tiang-tiang beton tersebut yang menyusun struktur jembatan lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memastikan bahwa pemasangan girder box di tiang-tiang beton lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan mengakibatkan kemacetan, sebab pemasangan tersebut menggunakan teknologi girder launcher. Girder launcher merupakan teknologi yang berperan penting dalam kelancaran percepatan pembangunan KCJB yang ditargetkan beroperasi di akhir 2022. Dengan penggunaan girder launcher, proses konstruksi KCJB bisa tetap terlaksana tanpa harus mengganggu lalu lintas di sekitar titik konstruksi. Karena lokasinya yang berada di lokasi padat dan ramai, efisiensi pengerjaan menjadi fokus yang sangat penting.
Jadi proses instalasi girder box dengan girder launcher ini tidak akan berdampak besar pada lalu lintas di sekitarnya. Jelasnya, Duyana menambahkan sejauh ini pemasangan girder box sudah berhasil dilakukan di 3 casting yard berbeda, yaitu Cikarang, Karawang, dan Bandung. Dia mengatakan kalau proses instalasi girder box di 3 lokasi tersebut berjalan lancar, cepat, efisien, dan tanpa hambatan. Girder launcher yang digunakan untuk struktur layang KCJB adalah box girder erection mesin produksi pada tahun 2020 yang dirancang untuk mampu mengangkat beban hingga 900 ton. Mesin dengan motor listrik sebagai penggerak ini memiliki tingkat angkat kurang lebih 8 meter dengan kecepatan angkat mencapai 0,8 sampai 0,9 meter per menit. Tentunya girder launcher tersebut sudah melalui tahap uji dan dinyatakan layak untuk digunakan pengerjaan konstruksi layang KCJB. Kami menggunakan box girder erection machine yang sudah melalui tahap pengujian dan dinyatakan layak digunakan. Launcher ini mampu mengangkat beban sampai 900 ton dan memiliki kecepatan angka 0,8 sampai 0,9 meter per menit. Ini adalah mesin launcher terbesar yang pernah digunakan di Indonesia yang mampu menyelesaikan pemasangan girder box dengan lebih cepat dan efisien, papar Duyana. Secara teknis, girder box yang dipasang pada struktur layang KCJB akan diangkut dari 3 pabrik berbeda, yaitu Karawang, Cikarang, dan Bandung. Kemudian girder box tersebut akan diangkut ke atas batang pier menggunakan beam lifting crane. Selain itu, proyek pembangunan trase KCJB juga memiliki girder launcher canggih yang digunakan pada struktur terowongan berjenis tunnel box girder friction machine. Girder launcher ini memiliki fleksibilitas yang tinggi karena memungkinkan operator mesin untuk menekuk sayap launcher sehingga mesin mudah dilepas pasang saat pemasangan girder box di struktur terowongan. Proses pengerjaannya, ketika hendak melakukan pemasangan di terowongan, bagian railing dilepas terlebih dahulu. Kemudian sayap serta tiang penyangga launcher ditekuk agar ukurannya menjadi dapat disesuaikan dengan luas terowongan. Setelah sampai di pintu masuk terowongan, bagian-bagian yang dilepas bisa dengan mudah dipasang kembali. Girder launcher jenis ini membuat pemasangan girder box di dalam terowongan pada trase kereta cepat Jakarta-Bandung lebih cepat dan efisien ketimbang cara lama dengan memasang penyangga di bawahnya, yang umumnya dilakukan dalam pembangunan jembatan tol. Terlebih proyek KCJB memiliki 13 terowongan. Indonesia bangkit, rencana Jokowi memimpin dunia bakal jadi sorotan. Ibarat pedang bermata dua, presidensi G20 tak hanya mengangkat posisi RI di mata dunia. Ada semacam beban tekanan bagi Indonesia untuk memantau negara-negara lain, khususnya dalam mengatasi masalah iklim. Pembentukan G20 bertujuan agar negara selain G7 dapat mengikuti diskusi ekonomi dan keuangan global yang dilakukan kelompok itu. Kini, isu perubahan iklim turut menjadi salah satu masalah yang diperbincangkan di pertemuan bergengsi ini. Mengutip situs resmi G20, pertemuan G20 ialah forum internasional yang mengumpulkan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 97, negara yang tergabung dalam G7 memutuskan untuk membentuk G20. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan perubahan iklim global. Alasannya Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Mengemban kedudukan presidensi G20 membuat sikap Indonesia dalam mengatasi masalah iklim akan menjadi sorotan dunia internasional. Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Tengku Reza Shah soal pengaruh sistem presidensi G20 bagi Indonesia mengatakan rencana Indonesia bakal menjadi sorotan dunia. Rencana kebijakan yang sedang dipersiapkan RI akan terus dimonitor, dikritik dan ditanggapi oleh dunia dengan tingkat kesantunan bahasa yang sangat berbeda. Tutur Tengku Reza Shah. Tak hanya bakal jadi sorotan masyarakat internasional, Indonesia kemungkinan berhadapan dengan desakan negara-negara yang memiliki komitmen iklim tinggi. Beberapa negara yang memiliki komitmen iklim yang kuat antara lain European Union, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya menghadapi desakan dari negara dengan komitmen iklim yang kuat, Indonesia juga harus mendorong dan memberi contoh negara yang belum berkomitmen mengatasi perubahan iklim. Indonesia harus bisa membuat negara-negara itu bersedia masuk ke dalam kesepakatan yang bertujuan menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sebelumnya, India sempat dikabarkan menolak menerapkan target emisi nol karbon. Alasannya negara itu menilai krisis iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara maju di masa lalu. Sekretaris Lingkungan India R.P. Gupta menilai negaranya adalah korban dari krisis iklim, bukan penyumbang emisi. Ia juga mengatakan karbon nol bersih bukanlah cara yang sesuai untuk menangani masalah iklim. Ini berkaitan dengan banyaknya karbon yang Anda keluarkan di atmosfer sebelum mencapai karbon nol bersih. Itu yang lebih penting, tambah Gupta. Tugas Indonesia dalam presidensi G20 ini ialah harus mengelola dinamika di dalam kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait masalah iklim.
Indonesia berhadapan dengan negara dengan komitmen iklim yang ambisius. Namun, RI juga harus mendorong negara yang komitmen iklimnya kurang agar mau mengikuti kesepakatan menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat. Walaupun demikian, Indonesia juga perlu mendesak negara maju memenuhi target bantuan yang mereka janjikan pada negara berkembang. Sebelumnya, negara-negara kaya di dunia berjanji untuk memberikan 100 miliar US dollar kepada negara berkembang untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Namun janji ini masih belum terpenuhi. Maka dari itu, RI perlu menyadari perannya dalam presidensi G20 ini untuk mengatasi masalah iklim. Indonesia perlu mendesak semua pihak untuk bekerja sama di tengah perbedaan pandangan yang terjadi. Pemerintah Indonesia juga harus sadar presidensi G20 ini membuat semua mata tertuju kepadanya.